Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'du. Rekan-rekan syabab-syababah Itla yang saya cintai dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai keutamaan dan adab sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari, tepatnya di bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad. Di samping itu, sholat tarawih memiliki keutamaan atau fadilah yang sangat besar. Barang siapa yang mengerjakannya secara berjamaah, maka pahalanya dihitung sholat satu malam penuh. Pada umumnya, sholat tarawih ini dilakukan setelah sholat isya dan dilakukan secara berjamaah. Ada yang melaksanakannya sebanyak 8 rakaat, namun ada juga yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa orang yang melaksanakan tarawih dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selain dihapuskan dosa-dosanya, sholat tarawih juga memiliki berbagai hikmah lainnya. Dan berikut adalah beberapa hikmah yang ada pada sholat tarawih. Yang pertama yaitu sholat sunnah paling utama. Ulama Hanabilah atau ulama yang memegang mazhab Hambali mengatakan bahwa sholat tarawih adalah sholat sunnah yang paling utama dibandingkan dengan sholat sunnah lainnya. Selain itu, sholat sunnah ini adalah salah satu dari sedikit sholat sunnah yang pelaksanaannya sunnah dilakukan dengan berjamaah. Bahkan sholat ini juga dikatakan serupa dengan sholat fardu. Selain sholat tarawih, sholat sunnah yang paling utama lainnya adalah sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sementara sholat sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan untuk dilakukan berjamaah adalah sholat kusuf atau sholat gerhana, kemudian sholat tarawih. Lalu yang kedua yaitu diampuni dosanya yang telah lalu. Seperti dikatakan sebelumnya, salah satu keutamaan sholat tarawih adalah mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagai sabda Rasulullah dalam hadis, sungguh Ramadan adalah bulan yang diwajibkan Allah puasanya dan kusunnahkan sholat malamnya. Maka barang siapa menjalankan puasa dan sholat malam pada bulan itu karena iman dan mengharap pahala, niscaya bebas dari dosa-dosa seperti saat ketika dilahirkan ibunya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dalam hadis tersebut, An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud qiyam Ramadan adalah sholat tarawih.
sedangkan yang dimaksud dengan diampuni dosanya adalah dosa yang kecil maupun dosa besar. Tentu saja jika orang tersebut sholat tarawih dengan niat yang benar dan bukan karena ria atau alasan-alasan lain selain Allah. Lalu yang ketiga, ada sholat tarawih berjamaah seperti qiyamul lail semalam penuh. Sholat tarawih bisa dilakukan sendiri maupun berjamaah. Namun jika dilakukan berjamaah dan bersama imam, maka akan mendapatkan pahala sholat qiyamul lail satu malam penuh. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya lalu bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Ahmad. Disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, melaksanakan sholat berjamaah sudah memiliki keutamaan, yakni lebih utama 27 derajat dari sholat sendiri. Sebagaimana dalam hadis, sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan atau sharing mengenai sholat witir atau keutamaan dan adab sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sebagai penutup sholat malam lainnya seperti sholat tahajud maupun sholat tarawih. Sholat witir hukumnya sunnah muakkad dan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa sholat witir wajib hukumnya untuk menutup sholat malam yang dikerjakan sebagaimana sholat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul selama hidupnya dan dalam kondisi apapun. Sholat witir juga disebut sebagai tambahan sholat dan beberapa hadis berikut ini menjelaskan tentang hikmah sholat witir. Yang pertama, hikmah sholat witir yaitu sebagai tambahan sholat. Sholat witir sebagai sholat tambahan. Hadis berikut menjelaskan bahwa sholat witir adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan di antara waktu sholat fardu, yakni isya dan sebelum waktu subuh datang. Dengan melaksanakan sholat witir, kita bisa menambah sholat dan tentunya mendapatkan pahala dari sholat tersebut. Sebagaimana hadis berikut ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha zadakum shalah wa hiyal witru fasalluha fima baina sholatil isya'i sholatil fajr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kalian tambahan sholat, yaitu sholat witir. Maka sholat witirlah kalian antara waktu sholat isya hingga sholat subuh. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha zadakum shalah fahafizu 'alaiha wa hiyal witr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kalian tambahan sholat, maka peliharalah dia, yaitu sholat witir. Lalu hikmah yang kedua yaitu menyempurnakan sholat malam. Sholat witir adalah penutup dari sholat malam yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah bangun tidur, dan tanpa sholat witir tidak akan sempurna sholat malam atau qiyamul lail seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini, Ij'alu akhira sholatikum
bil laili witran. Jadikanlah akhir solat kalian di malam hari dengan solat witir. Lalu yang ketiga, hikmah pada solat witir yaitu solat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat menyukai sesuatu yang ganjil karena Allah adalah satu. Sebagaimana rakaat salat witir yang ganjil, dan witir merupakan salah satu ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witrun yuhibbul witra. Fa'autiru ya ahlal Qur'an." Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai orang-orang yang melakukan sholat witir. Maka sholat witirlah wahai para ahli Al-Quran. Sebagai hamba Allah yang bertakwa, tentunya kita sebagai umatnya juga akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya, termasuk menjalankan sholat witir. Lalu yang keempat, hikmah pada sholat witir yaitu dikabulkan doanya. Waktu pelaksanaan sholat witir adalah waktu yang tepat untuk berdoa dan merupakan waktu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang dipanjatkan setelah sholat witir bisa jadi merupakan salah satu doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, hikmah pada sholat witir yaitu sholatnya disaksikan malaikat. Sholat witir yang dilaksanakan di penghujung malam disaksikan oleh malaikat, dan malaikat tentunya karena membawa berkah dan ikut mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.